Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li khusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى من نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة مكيجي علي جهدي مكيجي عبد الحميد مكيجي نور إحسان مكيجي عبد الكريم مكيجي مرزوقي دهلان مكيجي محروس سالم مكيجي جوهري مكيجي صالح مكيجي محمد معصوم جوهري مكيجي أحمد إدريس مرزوقي مكيجي يحيى محروس مكيجي عبد العزيز منصور مكيجي ميمون زبير مكيجي أحمد حبيب الله زيني إلى حضرة جميع المشايخ مع حضرة جميع مؤلفي الكتب التي علمنا مكيجي محمد الرواني أمين شعراني أحمد سيدي الشبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي أبي عبد الله سيدنا الإمام محمد بن الشافعي سيدي الشبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat, ridho dan ampunannya Allah, diselamatkan, dibahagiakan dan dimuliakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan
kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Faslun fi ahwalin tu'ridu lidzakir. Bab menjelaskan tentang kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut bagi orang yang sedang berzikir kepada Allah dianjurkan untuk menghentikan zikirnya. Yustahabbu lahu qat'uz dzikri bisababiha. Jadi ada perkara-perkara yang saat kita berzikir, ketika ada perkara-perkara tersebut, keadaan-keadaan tersebut, kita disunnahkan menghentikan zikir kita. Tsumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Dan setelah perkara-perkara tersebut hilang, kita diperintahkan untuk kembali melanjutkan zikir kita. Perkara-perkara tersebut apa saja? Minha, di antaranya kata Imam An-Nawawi, idza sallama alaihi raddas salam summa ada ila dzikrin. Ketika kita sedang zikir, di tengah kita zikir ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Kita zikir mungkin baca Quran, kita zikir mungkin istighfar, kita zikir mungkin la ilaha illallah atau kalimat-kalimat zikir yang lain. Godaan itu sebenarnya. Cuma dalam adab dan etika zikir, kalau memang kita sedang zikir kok ada orang mendekati kita mengucapkan salam, itu sebaiknya apakah kita lanjutkan zikir atau kita hentikan zikir? Kita hentikan zikir. Kita jawab Waalaikumsalam, cukup lanjutkan zikirnya. Sebab menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Wajibnya wajib kifayah ketika salam itu diucapkan kepada orang banyak seperti ini. Assalamualaikum. Andikan sudah ada satu yang jawab, yang lain enggak jawab, enggak berdosa. Wajibnya wajib ain. Kalau yang menerima ucapan salam itu satu orang, wajib. Meskipun wajib kifayah, tentu kita akan rugi kalau kita tidak ikut menjawab salam. Jangan punya prinsip wajib atau fardu kifayah, yang penting yang lain sudah menjawab, saya enggak perlu. Sama dengan ngurus jenazah, kan fardu kifayah Ustaz. Andaikan saya enggak datang pun sudah banyak yang datang, saya enggak berdosa. Betul, tapi kamu rugi. Kamu tidak akan mendapatkan keutamaan ngurus jenazah, tidak mendapatkan keutamaan mensolati jenazah. Yang kata Nabi, man shallal janazah falahu qiratun. Orang mau mensolati jenazah baginya satu qirat. Man ittaba'al janazah hatta yudfan. Orang yang mengiringi jenazah sampai dikuburkan, falahu qiratun ukhra. Baginya qirat yang lain. Sahabat bertanya, qirat itu berapa? Pahala satu qirat itu berapa? Nabi jawab, kullu qiratin mislu jabali Uhudin minal ajr. Satu qiratnya itu pahala sebesar gunung Uhud. Betul, andaikan tidak mensolati jenazah karena sudah ada yang mensolati, enggak dosa, tapi rugi. Jadi prinsipnya harus begitu.
Jangan kok seperti ini menjawab salam ketika orang banyak seperti ini, nggak jawab pun nggak dosa. Tapi kita rugi nggak mendapatkan keutamaan menjawab salam. Jadi kalau kita zikir kok ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, hentikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya yang kurang punya adab itu ya yang mengucapkan salam. Tapi itu cobaan dan kita ada pilihan untuk melanjutkan zikirkah, yang itu dalam pandangan para ulama orang yang egois, seakan-akan benar zikir kok. Orang mengucapkan salam padanya dibiarkan gak dijawab, ini kan seakan-akan benar. Tapi kalau kita ngaji itu salah. Lebih tepatnya yustahabbu lahu qat'udz dzikri, hentikan zikirmu setelah kamu menjawab salam. Waalaikumsalam, lanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Wa kadza idza atasa indahu atis syammatahu summa ada ila dzikri. Begitu juga kita disunahkan menghentikan dzikir ketika ada orang yang bersin di samping kita. Ini kok masih sulit antara bersin dan bersin. Yang benar mana? Nek Jawa kan cuma satu, wahing, begitu saja. Nah, ini kadang ada yang mengucapkan bersin, ada bersin. Bersin apa bersin? Ber ya, bersin. Kita zikir di samping kita ada orang bersin, itu kesunahannya hentikan zikir kita untuk mendoakan kepada orang yang bersin tersebut. Kita zikir baca Quran semisal, ada orang bersin, hentikan sementara, lalu doakan. Bisa mendoakan kan? Bisa mendoakan orang yang sedang bersin. Apa doanya? Doanya apa? Yarhamukallah kalau yang bersin laki-laki. Kalau yang bersin perempuan, yarhamukillah. Mungkin di samping kita istri kita. Kita lagi asik baca Quran, bersin dia, yarhamukillah. Kalau banyak bersin, bukan hanya satu orang, bareng-bareng pula, maka doanya yarhamukumullah. Terus lanjutkan. Jangan egois, lanjutkan zikirnya. Disunahkan menghentikan untuk mendoakan, sebab mendoakan orang yang bersin itu pahalanya luar biasa. Bahkan ada satu faedah di dalam kitab I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin ini karya Ibnu Sayyid Muhammad Satu Ad-Dimyati, yang rata-rata sanad keilmuan ulama-ulama Nusantara itu lewat As-Sayyid Ibnu Sayyid Muhammad Satu Ad-Dimyati, Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Satu Ad-Dimyati, rata-rata lewatnya sana. Itu syarah dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dalam i'anah itu ada sebuah keterangan, faidatun, sebuah faedah bagi orang yang belum memiliki rumah dan ingin punya rumah. Ketika bersin, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, lalu berdoalah, Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wafat alayya aqli wa dini wakfini syarra may yu'dhini. Sudah saya amalkan dan sekarang sudah punya rumah, tapi harus yakin ya. Jadi bersin alhamdulillah, yang sempurna alhamdulillah ala kulli hal. Terus berdoa, Allahumma rzuqni ma la yakfini, ya Allah anugerahkan kepadaku harta yang mencukupiku. Kaya yang sejati itu harta yang cukup. Saat kita butuh ada, itu kaya yang sejati. Butuh ngangsur motor ada.
butuh ngangsur rumah ada, itu kaya. Wa baitan ya'wini, anugerahkan kepadaku rumah yang layak aku tempati. Jadi yang layak. Kalau hanya sekedar rumah mungkin bisa kita buat rumah-rumahan kita tempati, tapi ya'win yang layak kita tempati. Ya enggak bagus-bagus banget tapi layak. Wafat alayya aqli wa dini, jaga akalku, jaga agamaku, wakfini, yang terakhir ini dahsyat. Wakfini syarra may yu'dhini. Wakfini, cukupi aku, syarra may yu'dhini, dari keburukannya orang-orang yang menyakitiku. Pasrahkan pada Allah. Kalau ada orang yang kita tidak merasa bersalah dengannya, kita difitnah, bahkan dia berkeinginan melakukan keburukan secara fisik, pasrahkan pada Allah. Wakfini syarra may yu'dhini, Allah yang berikan keadilan kepada mereka. Orang-orang yang ahli doa ini biasanya rata-rata hizib itu menggunakan doa yang artinya kurang lebih sama. Itu hati-hati, Allah yang berikan keadilan. Dan ketika sudah doa itu terlanjur keluar dari mulut, bagaikan anak panah yang sudah terlanjur melesat dari busurnya, nggak bisa balik lagi. Apalagi kalau yang ahli doa ini orang yang memahami tata cara berdoa dengan benar, etikanya dijaga, tidak akan kembali. Artinya doanya sekarang mungkin tidak langsung orang yang membenci dan memusuhi dia mendapatkan keadilan, tapi lihat, pasti nanti akan ada keadilan dari Allah. Sudah terlanjur melesat. Cerita yang masyhur, masih ingat? Seorang ibu punya anak. Ibu ini punya almari kaca yang sangat disukai, anaknya masih kecil. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia bermain dan pecah berantakan almari kaca yang baru dia beli, yang sangat disayangi. Spontan mendoakan karena dia sangat marah pada anaknya, semoga kamu nanti hancur berkeping-keping seperti almari yang kamu pecahkan. Sudah terlanjur keluar. Anaknya sampai remaja, sampai dewasa, sampai nikah, sampai punya anak, gak ada masalah. Anaknya ini insinyur yang tukang membuat bangunan. Suatu ketika dikabari ada kecelakaan kerja dan anaknya ini tertimbun dengan bangunan yang roboh itu, hancur berkeping-keping. Di saat itu seakan-akan diingatkan oleh Allah, ini loh doamu dulu saat anakmu masih kecil. Karena doa itu kalau sudah keluar ibarat anak panah keluar dari busurnya, nggak akan balik. Apalagi doa orang tua pada anaknya, doa guru pada muridnya, doa orang-orang yang ahli doa. Hati-hati ya, hati-hati. Mungkin 1, 2 tahun, 10 tahun, tapi kalau sampai memang mudah-mudahan tidak ada orang yang mendoakan buruk dengan kita, maka Allah akan pasti memberikan keadilan. Itu arti wakfini syarra may yu'dhini. Hafal? Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wafat alayya aqli wa dini wakfini syarra may yu'dhini. Itu dibaca setelah bersin, mengucapkan hamdalah, syukur, hamdalahnya alhamdulillah ala kulli hal, doa itu. Keterangan dalam kitab I'anatul Talibin. Yang belum punya rumah, yang masih jadi kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini maksudnya ya. Nah, bismillah, amalkan doa itu. Amalkan. Ya, kalau sampai kita mati belum punya rumah, yakinlah doa itu dijabah untuk anak-anak kita. Begitu prinsip berdoa itu ya. Yakinlah. Karena bisa jadi orang-orang yang sekarang itu sukses, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sekarang itu sukses bisa jadi itu sebab doa kakek buyut kita. Yang mungkin hidupnya menderita, dia menangis kepada Allah, rela dia menderita, tapi jangan sampai anak cucuku ya Rob juga menderita seperti saya. Bisa jadi. Makanya doa itu nggak ada rugi.
karena pasti diijabah. Nah, arti diijabah ini dijelaskan oleh Rasulullah. Diijabahnya bisa spontan kita merasakan, diijabahnya bisa ditunda. Harapan kita tahun ini doa kita dikabulkan 10 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Diijabahnya tidak kepada kita tetapi kepada anak-anak keturunan kita, minimal diijabahnya, kecuali pelebur dan penghapus dosa kita, menjadi tabungan dan simpanan kita untuk kehidupan akhirat kita. Jadi doa itu nggak ada ruginya. Makanya aneh kalau ada orang doa dipermasalahkan, doa kenceng dipermasalahkan. Doa berjamaah di sini ada nggak yang mempermasalahkan doa berjamaah? Kita itu pernah ngaji di sebuah masjid awal di Batam, ada jamaah ketika dialog, wah itu protes, Pak. Katanya nggak ada dalil tuh. Doa dengan imam berdoa lalu banyak orang mengamini, nggak ada. Nah, kebetulan saya ingat dalilnya, malu akhirnya, bahwa di antara doa yang potensi diijabahnya oleh Allah itu luar biasa adalah ketika ada seorang yang berdoa dan doanya diamini oleh orang banyak. Itu termasuk doa yang sangat mustajab. Belum selesai kajian terus keluar dia, karena awalnya ngotot gak ada dalil. Kebetulan waktu itu Allah ingatkan saya dalil tersebut, ya. Jadi apa yang tidak kita ketahui itu jangan disimpulkan gak ada. Bisa jadi pencarian kita belum sampai, itu biasa. Dah ya. Jadi ketika ada orang yang bersin di samping kita, kita sedang zikir, hentikan zikir sejenak, lalu setelah kita jawab yarhamukallah, yarhamukillah, yarhamukumullah, ada ila zikri, kembali zikir, lanjutkan. Baca Quran, lanjutkan. Wa kadza idza sami'al khatib, begitu juga ketika sedang mendengarkan khatib. Setelah sholat qabliyah Jum'ah mungkin kita baca Quran, kita zikir, melanjutkan zikir kita. Kalau khatib sudah menyampaikan khutbahnya, diam. Zikir hentikan. Mendengarkan khutbah itu sendiri sudah ibadah. Ya, biasanya Bilal rata-rata ya itu sebelum mempersilakan khotib naik ke mimbar menyampaikan khutbahnya pasti membacakan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah. Ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu taala annahu qol. Gimana? Hah? Ayo yang biasa Bilali. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lagaut wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu mengingatkan kita. Nabi katakan, idza qulta li sahibika, ketika kamu masih ngobrol dengan kawanmu, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu yahdubu, sementara imam itu sudah berkhutbah, sedang berkhutbah, ansyid, diam. Kalau kamu tetap bicara, faqad lago jum'atamu, sia-sia. Waman lago, siapa yang melakukan kesia-siaan, ya fala jum'atalah, jumatannya gak dianggap. Nah, dari hadis inilah sebagian ulama itu memakruhkan ketika ada perbedaan orang antara khotib dan imam. Sebab redaksinya, idza qulta li sahibika, ketika kamu sedang bicara pada kawanmu, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu yahtub, imam sedang khutbah, berarti yang dianjurkan, yang sangat disunahkan yang khutbah ya yang imam, tapi bukan berarti dilarang ya, tapi yang terbaik demikian. Ketika khutbah sudah disampaikan, diam. Ini dulu waktu kita masih belajar pernah saya tanyakan tentang
khutbah disampaikan, kita masih melanjutkan zikir. Pandangan kiai saya waktu itu almarhum al-Mafulau Kiai Mahfud Siddiq, jika memang mampu dengan zikir mendengarkan khutbah dan memahami materi khutbah yang disampaikan, silakan. Tapi ini sulit. Orang-orang yang diberi kecerdasan otak di atas rata-rata saja, yang bisa dia zikir jalan kemudian memahami materi khutbah juga paham. Ini sulit. Kadang zikir saja kita nggak ingat Allah. Sementara zikir itu syarat mutlaknya hati harus ikut zikir. Zikir dan doa itu tidak ada nilai, tidak dianggap kecuali sholawat dan kecuali baca Quran kalau kita hatinya tidak ikut berzikir. Makanya perintahnya ketika khutbah sudah disampaikan, ansitu wasma'u wa ati'u. Ansitu, simak dengan seksama. Kalau maknanya ansitu tengkleng no sirahmu. Orang yang menyimak dengan seksama itu begini. Tapi begini itu ada yang nyimak dengan seksama, ada yang ngantuk bahkan tidur. Ansitu wasma'u, dengarkan, wa ati'u, dan apa yang disampaikan khatib taati. Itu ya. Jadi ketika khutbah sudah gak usah zikir, kita mendengarkan itu sudah berpahala. Yang jauh lebih bernilai dibanding kita zikir tapi kita nggak memahami apa yang disampaikan oleh khatib. Sudah nggak memahami, zikir kita pun juga nggak konsentrasi, malah nggak dapat apa-apa. Hentikan zikirmu, yang baca Quran hentikan baca Quranmu, yang zikir-zikir lain hentikan, fokus melaksanakan perintah Rasul, ansitu wasma'u wa ati'u. Dengarkan dengan seksama, wasma'u wa ati'u, usahakan untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh khatib. Kemudian waqadza idza sami'al muadzin ajabah. Termasuk perkara yang ketika ada perkara tersebut kita dianjurkan menghentikan zikir kita ketika kita mendengar azan. Kita mungkin awal datang ke masjid, kita baca Quran, lalu masuk waktu ada orang azan, hentikan. Cara menghentikannya bagaimana Ustaz? Ditutup Qurannya? Tidak, kita tetap baca. Nanti ketika muadzin sudah selesai mengucapkan kalimat azan, Allahu Akbar, hentikan baca Quran, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin melanjutkan azannya mungkin dengan lagu yang agak panjang, silakan lanjutkan zikir. Baca Quran mendapat 1-2 ayat, asyhadu an la ilaha illallah, hentikan, asyhadu an la ilaha illallah, lanjut zikir lagi. Nanti kalau sudah selesai muadzin itu membaca kalimat azan, lanjutkan zikirmu. Yang baca Quran silahkan. Dan kami banyak memberikan kesaksian, guru-guru kami yang mulia itu seperti itu. Ada yang sedang zikir selain Quran, ada yang sedang zikir Quran. Ketika ada azan tetap dilanjutkan zikirnya, tapi ketika selesai muadzin membaca kalimat azan setiap selesai. Bukan kok selesai azan keseluruhan, tapi Allahu Akbar, jawab. Kemudian hayya 'alas shalah, kalau muadzin yang qori itu kan panjang, itu kan bisa kita gunakan untuk baca beberapa ayat. Hayya 'alas shalah berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi disunahkan berhenti. Berhentinya seperti itu tadi, bukan kok berhenti ditutup Qur'annya, berhenti zikirnya, tapi di saat selesai muadzin itu membaca kalimat azan, jawab. Fi kalimatil azan wal iqamah summa ada ila dzikir. Wa kadza idza ra'a munkaran azalahu, ketika kita sedang zikir kita melihat di depan kita ada orang yang melakukan kemungkaran, hentikan dan hilangkan kemungkaran itu. Semisal kita zikir di masjid, tiba-tiba ada, mohon maaf, ibu-ibu yang pakaiannya terbuka auratnya masuk masjid, hentikan zikir. Bu, jangan masuk masjid, tutup aurat dulu. Udah keluar baru lanjutkan zikir.
Au ma'rufan arsada ilahi, atau kita zikir di samping kita ada orang baca Quran salah bacaannya, hentikan zikir, Pak itu salah, mestinya harokatnya begini, lanjutkan zikir. Au mustarsidan aja bau, atau ada orang yang minta petunjuk kepada kita, kita zikir baca Quran atau zikir yang lain datang kepada kita, Pak ini bacaannya apa ya, semisal baca Quran, Pak saya mau sholat tasbih tapi saya lupa tata caranya, bagaimana ya, hentikan zikir. Jangan jadi orang egois, itu urusanmu, aku lagi asik zikir, jangan ganggu aku. Nah itu enggak, hentikan zikir, jelaskan, oh Bapak mau sholat tasbih 4 rakaat Pak, niatnya ini, kalau siang 4 rakaat langsung, silakan, hentikan. Tsumma ada ila dzikir. Wa kadza idza ghalabahun nu'as aw nahu, atau ketika kita sedang zikir kantuk berat, jangan lanjutkan zikir Pak, gak akan zikir itu, gak jelas semua, malah kantuk juga gak jenak apalagi zikir. Terus gimana? Sudah, hentikan zikir, tidur, nanti kalau sudah seger zikir lagi. Jangan dipaksa. Kantuk, kalau tidur ya nggak dibahas. Makanya ada perbedaan antara nuas, kantuk, dan naum, tidur. Kalau hanya sekedar kantuk itu tidak membatalkan sholat, tapi kalau tidur batal. Apa bedanya? Kalau kantuk itu, ngantuk itu, nuas, kita masih mendengar suara, sayup-sayup masih mendengar, tapi kita nggak paham. Tapi kalau naum, tidur, memang belas sama sekali nggak dengar, tidur. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah hilang akal sebab tidur. Kelamaan mungkin imamnya baca ayat, dia belum tidur semalaman, berdiri sambil tidur. Nah, berdiri sambil tidur, dia dengar tapi nggak paham, itu nggak tidur, tapi ngantuk, nggak batal. Tapi kalau memang nggak dengar sama sekali, nah itu namanya tidur. Saya punya teman dulu terkenal selalu tidur kalau dalam sholat itu, sampai pernah sholat di samping saya, sholat subuh, Romo Yai agak baca ayat panjang gitu, berdiri terus, kita selesai sholat dia masih berdiri, tak bangunan deh, udah selesai sholat ini. Ada orang yang mudah tidur, ada orang tidur, duduk langsung tidur, langsung ngorok. Nah ini Pak ya, jadi perkara-perkara yang saat kita zikir, kok ada perkara-perkara tersebut, kita dianjurkan menghentikan zikir kita. Di saat ada orang mengucapkan salam, di saat ada orang yang bersin atau kita juga bersin, mendengarkan khutbah dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Faslun, pasal baru pada pertemuan berikutnya insyaallah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Pertanyaannya pendek aja pertanyaannya Ustadz. Kalau kita lagi bersin terus lagi sholat karena udah biasa gitu baca alhamdulillah atau membalas, itu gimana Ustadz? Apakah membatalkan sholat? Kita sedang sholat, ada orang bersin di samping kita, apakah kita jawab bersinnya? Nah, kita harus belajar bab perkara yang membatalkan sholat, Bunda. Fikihnya sudah sampai situ belum? Kalau belum ya keterlaluan. Di antara perkara yang membatalkan sholat adalah bicara kepada selain Allah dan kepada Rasulullah. Nah, ketika ada orang bersin lalu kita doakan, kita bicara nggak dengan orang yang bersin itu? Bicara, karena mudah-mudahan kamu
Terkadang kita baca doa nggak tahu artinya sih masalahnya. Yarhamukallah. Itu kita bicara, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Batal sholat kita. Tapi kalau kita mengucapkannya bukan bicara tapi menggunakan domir yang berwakek goib. Jadi kata ganti itu ada kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga. Ada saya, ada kamu, ada dia. Kalau dalam nahwu shorof ada mutakalim, saya, ada kamu, anta, anti, ada dia, huwa, hiya. Nah, kata ganti kedua ini berarti kita bicara kepada orang yang kita ajak bicara, mukhatab. Jadi kalau kita mendoakannya kok yarhamukallah, batal. Tapi kalau kita mendoakannya yarhamuhullah, nah, mudah-mudahan dia dirahmati Allah, tidak sampai batal, cuma makruh. Sebab kita sedang sholat, di mana dalam sholat ada aturan kita nggak boleh bicara. Kalau kita bicara batal sholat kita. Kecuali kita bicaranya sama Allah. Lewat apa? Doa. Doa itu bicara sama Allah nggak batal. Terkhusus saat sujud, perbanyak doa. Atau bicaranya sama Rasulullah, lewat apa? Kita bersalam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera buatmu wahai Nabi. Makanya orang-orang khas itu banyak diceritakan karena kedekatannya dengan Allah dan kedekatannya dengan Rasulullah yang selalu mengamalkan sunnahnya dan memperbanyak menyebut nama serta bersolawat dan bersalam padanya. Itu sholat terkadang duduk tahiyat gak selesai-selesai, Pak. Mengapa gak selesai-selesai? Sebab setiap mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengar Nabi menjawab salamnya. Dan ketika mendengar suara Rasulullah yang begitu indah, dia ulangi terus, Pak. Subhanallah. Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang-orang seperti itu biasa. Kesaksian santri-santrinya yang 40 tahun berkhidmah kepadanya, mendengarkan dari luar kamar. Kalau sudah pertengahan malam itu, semalam suntuk sebelum menjelang subuh, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menjawab salam yang begitu banyak. Ada suara salam dengan suara yang berbeda-beda kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa mereka? Wallah alam. Belum makom kita. Bisa malaikat, bisa wali-wali rijalul ghaib dan yang lainnya. Paham ya? Jadi kalau kita sholat, di antara perkara yang membatalkan sholat bicara pada manusia, kecuali kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah berdoa nggak batal. Kepada Rasul itu tadi Assalamualaikum, ini kita bicara salam sejahtera untukmu ayyuhan nabi wahai nabi. Tapi kalau kepada manusia meskipun dalam rangka mendoakannya yarhamukallah, batal. Paham bun? Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Terus gimana? Ya nggak usah jawab. Kalau mau mendoakan jangan pakai domir mukhatab. Apa itu domir mukhatab? Domir itu kata ganti, mukhatab itu yang diajak bicara, kata ganti kedua kamu. Tapi pakailah kata ganti orang ketiga, yarhamuhullah. Kita mendengar ada orang bersin, mudah-mudahan dirahmati Allah, itu pun dihukumi makruh. Sebab inna fis sholati la suglan, sholat itu punya kesibukan sendiri, jangan ditambah-tambah kesibukan yang lain. Paham? Berarti kesimpulannya dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Tidak, nggak perlu dijawab. Kalau sampai kita jawab batal. Sebab termasuk perkara yang membatalkan sholat bicara kepada manusia. Yarhamukallah itu bicara. Demikian Allahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi? Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل يا رب جميع من حضر في هذا المجلس بالاستقامة اجعلنا وإياهم وذرياتنا وذريتهم من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وسع علينا رزقنا عظيم ولنا خلقك جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.